Tapi setelah ditanyakan sama temen yang bisa lihat yang terawang itu, ternyata itu bukan ular biasa. Itu ular yang kayak di pos apa? Di gua walet. Yang di gua itu. Ya, ternyata itu nyambung katanya. Nyambung sama yang di gua walet. Nah, itu cocoknya ke bawahnya ular, ke atasnya ya Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gojil di channel Matapala Indonesia. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya sudah kedatangan teman-teman saudara dari Matapala Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini juga mereka akan menceritakan pengalaman pendakian saat mendaki gunung di Ciremai. Di Gunung Ciremai. Nah, tidak banyak kata-kata lagi, mari kita dengarkan atau saksikan cerita dari teman-teman Matapala Indonesia. Selamat menyaksikan. Terima kasih Mas Gojil telah mengundang kami ke Matapala Indonesia. Jadi waktu itu kita berangkat pada tanggal 14 Mei 2018. Mei 2018. Ya. Kami berangkat bertujuh, 7 orang. Kami berangkat 7 orang. Ada 2 orang perintis Matapala yang tidak bisa hadir, ditambah Prita Sari juga tidak bisa hadir. Jadi kita berkesempatan ber-4 orang ini bisa hadir di sini, dan ada Fikri, saya Adi, tambah ini Paninda sama Dedek. Terima kasih sudah berkenan datang di sini. Jadi waktu itu kita berangkat pada pukul 3 sore. 3 sore. Setelah asar ya. Kita berangkat setelah asar dari Tasikmalaya menuju base camp Palutungan. Palutungan berarti masuknya ke Kuningan. Kuningan. Ya? Oh, berarti lewat Kuningan. Iya, lewat Kuningan. Terus kami itu kan nyampe ke base camp itu ke malaman ya. Nah, kita lihat jam 7:30, kita masih di jalan belum menemukan base camp. Setelah lama berjalan pakai motor ya maksudnya, akhirnya kita mentok ke Tenjo Laut. Kita mentok di Tenjo Laut, kok kesini, kita malah nyasar gitu. Akhirnya kita berunding semuanya memutuskan untuk kembali lagi, untuk pulang kembali ke jalur sebelumnya. Nah, cerita lucunya di situ, bukan lucu ya, agak membingungkan. Nah, waktu itu kan saya putar motor ya, perasaan saya itu di belakang udah ada yang naik ini, teman saya, teman dekat maksudnya, udah naik ya, saya tancap gas aja langsung. Ini di belakang teriak-teriak, aku belum naik. Ketinggalan. Kirain saya udah naik. Setelah itu saya berhenti, nah dia lalu naik, dan kemudian kami juga terus langsung mengikuti jalur kembali, dan alhamdulillahnya di situ ada warga yang memperhatikan kami. Mas, ini base camp. Ya, terus warga itu bercerita kepada kami. Katanya mereka pas kita lewat, mereka meneriakkan. Jadi base camp habis. Mas berhenti, base camp habis. Tapi anehnya tuh kita gak dengar. Dari 7 orang itu. Ya, 7 orang kita gak dengar. Soalnya di situ posisinya kita kan kabut, jadi jarak pandang kurang lihat ada pelang base camp. Malam-malam ya. Kalau kita mikir positifnya seperti itu. Navigasinya berarti kalau malam kan kurang. Ya. Hasil terus di sana kita berhenti dan packing ulang, mengisi registrasi, dan kita langsung berangkat. Berarti pada waktu itu tahun 2018 ya. 2018. Belum ada yang pernah mendaki ke sana. Belum. Berhubungan kita berempat yang di sini baru pertama kali mendaki ke jalur Palutungan. Itu kan tadi disebutkan ada siapa yang perintis Matapala. Nah, itu siapa itu yang enggak ini?
nggak ikut sekarang sini. Oh, ada Mas Faisal sama Mas Kopra. Oh, itu perintisnya berdua, berarti mereka juga notabene belum pernah Ke ke Palutungan. sana. Oh, lewat Palutungan Iya, ya. kalau jalur lain pernah. Iya. Iya, oke. Lanjut. Ya, waktu itu kita langsung berangkat sekitar jam 9 malam. Kita jam 9, 10, jam 9. Kurang lebih jam 9 lebih lah kita berangkat. Nah, di situ ada cerita pas kita masuk ke ladang pertanian warga. Saya sendiri melihat ada lampu turun dari atas. Ya, pikir saya itu pendaki turun ya. Positif saya mau saya sapa gitu. Ada pendaki turun. Nah, ceritanya kita langsung naik terus. Tapi si lampu itu pas mulai agak dekat hilang. Pas saya lihat hilang, nggak ada. Saya tuh diam aja lah, dipendam sendiri ya. Takutnya saya lihat salah lihat gitu. Kita lanjut juga terus naik. Nah, pas melebihi yang lampu yang hilang itu, kita lihat juga di atas ada lampu kayak tenda-tenda yang ngecamp. Pikir saya, oh ada yang kemalaman mungkin ngecamp di sana atau yang kecapean barangkali. Nah, saya langsung sama teman-teman naik terus. Pas nyampe di titik itu yang hilang semua lampunya, cahaya lampunya hilang. Berarti semua ngalamin itu semua. Iya, ngelihat semua. Terus juga ngedengar ada keramaian gitu, kayak suara Dari Ada yang api itu. ya, ya, kayak ya, camping gitu. sana gitu. Tapi setelah kalian sampai ke titik itu, Gak ada. ternyata di situ kosong. lahan kosong aja. Dan katanya itu gerbang Ke dimensi Ya, lain. Dimensi lain lah katanya. Oh, Kita menurut tanya. mitos. Ya, seperti itu. Singkat cerita kita langsung saja istirahat dulu sebentar di sana sekitar 10 menitan. Singkat cerita kita langsung lanjut naik. Alhamdulillah di perjalanan tidak apa-apa karena kita berpikir positif, terus berjalan melihat ke bawah, tidak melihat kiri dan kanan. Tapi namun perasaan masih ada yang melihatin kita gitu. Jadi merasa kita tuh asing Di di jalur itu tuh ya. Singkat cerita sekitar 12:30 kalau nggak salah kita nyampe di pos 1 apa namanya Cigowong ya. Kita nyampe di Cigowong 12:30 kita langsung mendirikan tenda, terus kita masak dulu, ngopi dulu. Berarti istirahat Istirahat malam dulu, itu jadi di malam situ itu di situ, di ya. pos Pos 1. Dan yang saya rasakan itu gak ada, alhamdulillah langsung ke istirahat, tidak ada apa-apa yang saya rasakan. Tidak tahu yang lain teman-temannya. Mungkin mau ada yang nambahin Ya. dari ceritanya Mas. Ya, saya menambahkan kalau dari bawah sampai pos 1 aman ya, nggak yang terlalu mengganggu karena ya, mikir positif dan pokoknya saya lihat jalan aja gitu, fokus sama jalur lah ya. sama berdoa juga. Nah, tapi pas di Cigowong pas mau tidur itu kan keadaannya udah mau hujan. Kalau nggak salah iya. Tenda kami dan kami itu saya tidur sama Dede sama Prita. Itu kan di luar itu di double sama playseat. Nah, seingat saya di playseat itu dipasang sama abang-abang ini teh dibilang ini playseat gak bisa dibuka dari dalam, harus dibuka dari luar. Nah, udah gitu, udah selang-selang istirahat lah, udah berapa menit ya, udah mau tidur, saya tuh ngerasa bangun. Saya ngerasa ya mata terbuka gitu. Terus ngedengar di tenda sebelah, di tenda laki-laki ini pada panik gitu. Sebelum ke panik itu ada suara rombongan datang. Saya dengar juga mereka datang dari Cirebon apa gitu ya. Ada suara ini ngobrol-ngobrol. Kayak ada rombongan baru dan saya dengar itu mereka mendirikan tendanya itu di atas tenda saya. Makanya saya kedengeran, terus mereka bicaralah, bahasanya juga masih bahasa Sunda. Kedengarannya sih 9 orang apa 10 gitu ya.
mereka rame-rame tuh, terus habis rame bincang-bincang kayak nanya-nanya ke tenda sebelah juga, dari mana, dari Tasik, biasa bincang-bincang gitu. Mereka tiba-tiba berdoa tuh. Aku dengar mereka berdoa Al-Fatihah, terus juga doa-doa Al-Ikhlas kayak gitu. Udah tahu kok pada berdoa gitu, saya heran. Oh ya udahlah, gak orang berdoa juga, jadi ya mungkin gak apa-apa juga berdoa hal baik gitu. Habis gitu mereka yang di sebelah ini kok rame, katanya Adi Hipo nih, aku dengarnya Adi Hipo karena seingat aku juga waktu itu kan pendakian pertama kami ini bertiga. Jadi peralatan juga masih belum lengkap gitu. Waktu itu juga kebetulan aku ingat Adi ini gak bawa SB, ya kan, gak bawa SB. Jadi dengar ada panik, katanya Adi Hipo, katanya kan itu hujan kan itu, jadi nyambung gitu. Adi Hipo ini apa sih, Fikri panik. Fikri panik, terus Bang Kobra, Bang Isal, semuanya panik gitu. Aku dengarnya tuh ini gimana, katanya gak bisa dibangunin, Adi katanya gitu. Aduh, saya juga panik gitu. Udah panik lah ya. Mau bangunin Dede, mau bangunin Prita gak enak, lagi Oh, berarti istirahat. yang lain ini cewek yang dua lagi Iya, tidur. tidur. Gak Saya dengar sendiri. apa-apa itu. Enggak, ya tidur aja pulas gitu. Saya sendiri yang ngerasain itu. Aduh, aku udah mau keluar tuh, saya tuh udah mau keluar. Cuma ingat kata-kata dari Bang Kobra, ini presit gak bisa dibuka dari dalam. Aduh, kayaknya kalau misalkan emang udah parah, bakal ngebangunin mereka gitu. Saya tunggu aja sambil diam, saya tunggu sambil dengerin gitu. Yaudah, katanya saya dengar Bang Kobra bilang, yaudah kita sholat aja, kita sholatin, katanya gitu. Siapa yang jadi imam? Saya dengar Fikri yang jadi imam. Sholat lah di sana tuh, saya dengar mereka sholat dari Al-Fatihah sampai salam gitu. Habis sholat, habis salam katanya alhamdulillah udah bangun katanya gitu. Udah bangun, udah lega gitu, berarti udah mulai sepi lagi nih, berarti udah aman gitu. Dan setelah itu baru bisa tidur, setelah pokoknya setelah di pikiran tuh ini gak bisa keluar karena playset ini harus dibuka dari luar gitu. Udah istirahat, pas besoknya bangun saya minta buka, emang benar itu playset harus dibuka dari luar baru kita bisa keluar. Saya lihat kok nggak ada rombongan baru. Yang di atas tenda. Yang saya dengar di atas tenda itu kok agak ada rombongan baru. Terus pas saya keluar juga, Fikri sama Adi ini udah pada di luar, udah lagi pada mau ngopi waktu itu. Kayak gak ada Kayak kejadian apa-apa. apa gitu. Iya. Saya tanya langsung waktu itu ya. Iya. Kata tadi tidur aman gak gitu kan? Kata mereka aman katanya, ya kan? Iya. Pulas malah nggak ada apa-apa. Hah, kalau aku tapi dengar ada pendaki lain kan, ada rombongan kan, nggak ada katanya. Pulas aja kita katanya gitu. Aduh, dari sanalah ya saya mikir nggak tenang juga gitu, kaget, tapi ya nggak diambil pusing juga karena ya udahlah, nggak mau ada yang penting udah aman gitu. yang penting aman. Nah, dari itu tuh sampai siang jam berapa ya lupa lagi, kita mulai trek lagi. Posisinya ada pendaki lain, cuma itu pendaki yang mau turun. Jadi pas kita trek ke atas tuh hanya rombongan kita yang naik ke atas, nggak ada yang rombongan lain lain turun. lagi. Kita lanjut nge-trek ke pos 2, pos 3 aman. Sampai di pos bayangan sebelum pos Arban ya kalau nggak salah. Iya. Kita istirahat dulu. Nah di situ kami sempat ya bercanda gurau gitu ya, lagi capek jadi bercanda gitu. Ternyata pas sekilas teman saya yang nggak bisa hadir hari ini, Prita bilang setelah turun, tapi bilangnya setelah turun sih, katanya pas lagi istirahat di pos bayangan itu ada sosok melihat di belakang pohon tuh ada seorang nenek katanya gitu. Makanya pas di saat waktu itu tuh Prita tuh bilang, ayo katanya, ayo semangat katanya, ayo Ngajakin Ngajak jalan. Positif lah ya, Iya. nggak bikin panik Iya, ya. biar ada dingin juga. Iya, pas saat itu tuh santai aja, kata kita tuh santai aja, capek kata kita tuh, tapi dia ternyata ngajak
cepet-cepet tuh karena mungkin Iya. ya dia ngeliat itu. Lagian masih siang ya. Iya. Iya. Habis itu masih lanjut sampai di kita ngecamp di pos mana ya? Pos Pasanggerahan gitu. Kami sampai agak sorean ya. Iya. Pokoknya agak sore dan cuaca juga pada saat itu cukup mendung, berangin juga. Kami menginap di Pasanggerahan. Alhamdulillah sih di malam itu nggak ada hal yang mengganjal kalau saya pribadi. Karena pada saat itu ya kami diajak sama para perintis itu, sama Bang Egi, Bang Faisal untuk bercerita, sharing. Jadi ke kaminya juga nggak yang berpikir aneh-aneh. Jadi sugestinya baik-baik aja. Komunikasi biar lebih hangat, menghangatkan Iya, suasana lah. iya, betul. Karena yang dikhawatirkan pada saat itu ya cuaca, berangin, terus petir juga. Jadi untuk yang hal-hal lain tidak terlalu dipikirkan. Kemudian kami melanjutkan summit ya. Summit itu pagi, awal rencana sih jam 5 karena masih kabut, masih tebal, masih hujan juga. Jam 7 kami berangkat summit ke puncak. Berarti summit itu dari pos 6. Iya, dari Pasanggerahan. Pasanggerahan. Kami melakukan perjalanan dan ternyata untungnya kami melakukan perjalanan itu di pagi hari, agak udah siang. Pas kami lihat jalan ternyata udah ada bekas-bekas si bagas gitu. Kalau misalkan kami berangkat subuh kemungkinan akan bertemu ya sama si bagas. Kami lanjutkan sampai ke istirahat di atas gua itu ya, gua Walet. Di pas gua Walet. Kalau sampai sana sih saya nggak ada cerita apa ya, apa ada penambahan? Sedikit tambahan ya, saya dulu ya. Sedikit tambahan pas di Pasanggerahan, pas ngecamp ya, kan waktu itu jam 9 malam kalau nggak salah, saya kan kebelet kencing, keluar buat kencing ya kan, suasana hujan dingin, pengen kencing bawaannya. Nah pas saya kencing, beres kencing, saya memutarkan balik, padahal saya sengaja lihat titik merah di seberang tenda sebelah sana, ke arah trek ke atas. Lihat titik merah, agak-agak sekelebat ada bayangan hitam. Saya nggak pikir panjang lah, nggak apa-apa biarin aja. Saya langsung masuk tenda lagi, saya beristirahat. Sekitar pukul 1:30-an saya terbangun. Di sana saya terbangun mendengar suara langkah kaki di samping saya, samping tenda, dan suara napas. Di sana saya langsung berdoa lah, takutnya si Bagas, takutnya nyeruduk gitu, takutnya si Bagas. Saya langsung ditidurin lagi, tapi gak bisa, merem-melek, dan akhirnya tidur sampai hari esoknya. Mungkin itu tambahan dari saya. Berarti pas malam itu cuacanya hujan. Tapi pas summitnya Lumayan cerah. Lumayan sih, cerah juga sih ya. Gimana Mas Dablu? Ini ada cerita apa nih dari Mas Dablu? Kayaknya dari tadi pengen cerita. Cerita nih. Kalau untuk saya sendiri ya, saya pas kita nyampe di Gua Walet, saya sendiri kan lihat ke bawah, lihat ke pas guanya. Di sana saya lihat di pas apa? Mulut gua ya, pas di mulut gua saya lihat kok kayak ada ular yang melingkar, ngelilit. Ke bawahnya ular tapi ke atasnya kayak manusia. Gitu. Mas Dablu melihat yang lainnya nggak ada yang gitu. Pas itu cuma saya lihat, sama yang lain gak cerita ya. Takutnya kan panik, jadi kebawa panik yang lain itu. Dipendam. Iya, dipendam. Lihat yang itu. Nah, setelah istirahat 10 menit 15 menit ya lanjut lagi ke puncak. Nah, pas mau ke puncak ada yang bukan yang aneh, cuma kalau menurut saya lucu. Ada
teman saya yang nangis gak kuat katanya. Ya, kuat. Gak kuat menuju Buat nyampe. puncak. Iya. Udah capek. Iya. Ya dia udah capek nahan kayaknya dari pos pesanggerahan nahan nangis di situ. Katanya saya mau di sini aja lah, gak mau ke puncak. Tapi kan kami kalau yang lain naik ya semua harus naik. Takutnya kan kalau pas kita naik, kalau ada yang ditinggal, yang kurang, apa-apa. Ya kita berhenti nguatin Ninda. Oh, berarti istirahat dulu nunggu. Ya, istirahat lagi kan. Staminanya kembali. Ya, dan staminanya kembali karena dia udah nangis. Mental terus. Iya, mentalnya. Mental berarti ya. Karena kan Paninda juga baru pertama kali kan, baru pertama kali naik gunung langsung lagi yang 3.000 iya, ya. 3.000 atap Jawa Barat. Tabelnya 3.000. Atap Jawa Barat langsung keren ya. Ya, tapi ya itulah menurut saya kan lucu gitu. Saya bukan malah nyemangatin, tapi yang saya langsung ketawa karena dia nangis gitu. Nah, yang itulah yang agak lucunya. Setelah istirahat ya langsung naik ke puncak dan alhamdulillah dia kuat dan di puncak dia nangis lagi karena terharu lah sampai Iya. nggak nyangka gitu ya. Nggak nyangka. Bisa nyampe. Tadinya mau nyerah di pos 1, ternyata sampai di puncak. tuh. Nah, kalau untuk di puncak sih kita agak lama ngopi-ngopi dulu. Nyantai, rokok. Jam berapa tuh sampai puncak? Jam berapa ya? Kalau nggak salah jam 9 nggak salah ya. Masih Jam siang, masih pagi lah ya. Jam 9.10 lah. Nggak terlalu siang banget. Nah, agak lama kalau ngopi, ngerokok lah. Nah, tapi saya kok pas di puncak tuh ngeliat kayak ada kakek-kakek. Kayak ada kakek-kakek. Nggak tahu untuk jelasnya itu, nggak tahu benar kakek-kakek atau apa. Tapi yang saya lihat yang anehnya itu pas di puncak. Nah, setelah itulah saya gak cerita lagi ya, karena yang tadi kan takutnya kebawa panik juga. Nah, setelah itu setelah agak lama di puncak, setelah foto-foto, ngopi, ngerokok, kita turun lagi. Nah, pas di Gua Walet kita istirahat lagi di situ kan, istirahat lagi, makan lah, nyemil kita nyemil di situ pas Gua Walet, nyemil. Kayaknya kalau kita turun tuh ke Gua Walet kayaknya agak seru. Kapan-kapan lagi kan kita turun ke Gua Walet. Siapa yang ada ide kayak gitu tuh? Leadernya lah, Bang Oh, Kobra. Mas Kobra Iya, ya. Bang Kobra itu yang leadernya. Nah, turunlah kita semua ke Gua Walet. Pertama kali turun ke Gua Walet, tapi pas turun saya gak lihat yang aneh. Kan tadi pas istirahat pertama mau Pas ke naik puncak, ya. saya kan melihat ular itu. Tapi pas saya turun ke Gua Waletnya, itu gak ada apa-apa. Nggak ada. Iya. Nah, di situ gak lama juga karena takutnya kan hujan atau gimana, udah kabut lah gitu, kabut udah turun. Gak lama kita naik lagi ke atas, mau turun ke pos pesanggerahan ya, tempat camping tadi. Tapi pas saya udah naik di atas, kok saya lihat lagi yang ular itu. Pas lagi di atas ada lagi Iya, ular pas itu. kita udah naik dari bawah itu, kok saya lihat lagi gitu. Ular sama ada yang tinggi hitam, tapi yang jelasnya nggak tahu itu apa. Nah, yang anehnya itu pas saya naik lihat lagi yang itu Walet. Nah, kalau untuk setelah itu ya langsung turun lah, kita semua langsung turun. Singkatnya dari Gua Walet itu kan kita lewatin
jalan cabang, yaitu yang sebelah kiri Palutungan, nah yang sebelah kanan Apui, jalur Apui dari Majalengka. Majalengka ya. Dari Majalengka. Nah kita turun Palutungan, turun kita lewat jalur Batu. Jalur Batu. Nah saya sama teman saya yang cewek satu itu ketinggalan sama rombongan yang lain. Ya, dikarenakan ya teman cewek yang satu itu takut kalau di jalur berbatu, takut, jadi dia agak telat, jadi ketinggalan lah sama rombongan yang lain itu. Nah setelah ketinggalan mereka lanjut terus, yang di depan lanjut terus, kita nyisa berdua. Berarti itu pas mau turun dari pos 6 atau dari puncak? Dari puncak. Oh, Yang dari ke camp. Iya, ke camp, ke pos pesanggerahan, tempat camp kita. Nah setelah itu kan masih lahan masih agak terbuka ya, lahan itu masih agak terbuka. Nah, setelah lewat jalur Batu tadi, di depan udah masuk lahan tertutup, pohon Hutan. iya hutan gitu. Nah setelah masuk itu gak jauh saya kok ngeliat keanehan. Ada kenapa ya, ada lutung satu, tapi banyak sih, tapi yang saya lihat itu lutung satu agak berbeda. Dari sekian banyak. Iya dari sekian banyak ada ya Ada satu yang berbeda. Satu itu yang berbeda. Kok ada apa gitu kan, aneh. Ya mungkin itu apa? Ketua atau apa ya sebutnya? Ketua kelompoknya. Iya, ketua kelompoknya itu, ketua kelompok dari untung itu atau rajanya lah. Karena yang saya lihat kan aneh gitu. Nah dari situ lanjut, kita berdua lanjut turun, tapi pas di jalur itu gak jauh setelah saya lihat itu, perasaan saya ke teman yang cewek yang sama saya itu yang berdua kok jadi agak gimana ya, agak peduli gitulah. Yang tadinya saya kalau misalkan dia naik atau turun ya kalau nyemangatin yuk turun ya turun. Kalau pas itu yang berdua saya agak apa ya, agak peduli, jadi terus aja ngebantuin dia. Jadi ada rasa tertarik lah sama dia itu, nggak tahu kenapa. Nah, tapi setelah turun saya tanya ke teman saya itu, di situ ada sosok nenek apa ya, saya lupa lagi namanya, nenek pelet. Oh iya, saya nenek pelet. Nenek pelet. Jadi saya ngeliat itu ternyata di situ ada sosok nenek pelet. Jadi saya ngerasa ke si cewek itu jadi peduli gitu. Jadi di situ ada sosok nenek pelet yang membuat saya jadi peduli ke dia. Ada rasa tertarik Ya, ada rasa tertarik. Mungkin mitosnya ya emang kayak gitu, Iya. gitu ya kalau di situ. Iya. Nah setelah itu kita lanjut turun ke pos 6 Pasanggerahan, nyusulin teman-teman yang lain yang udah duluan. Nah kalau setelah itu udah nyampe ya nggak ada apa-apa, di situ nggak ada apa-apa. Nah, kita lanjutlah untuk makan-makan sebelum packing turun, beres-beres ya. Makan ngopi. Setelah makan sekitar jam berapa ya kalau nggak salah, udah siang, duhur mungkin ya. Kalau nggak salah, saya lupa lagi soalnya untuk waktunya. Setelah duhur lah mungkin kita lanjut turun. Nah itu posisinya kalau nggak salah kita hujan. Oh pas turun itu turun juga hujan. Iya, hujan. Iya. Udah mulai sore juga sih.
Ya, kita lanjut turun. Tapi maksain untuk turun. Ya, maksudnya untuk turun. Soalnya Gak memungkinkan nggak untuk memungkinkan Pakai lagi. 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 Lanjut turun. Nah, ada yang aneh lagi sekitar di pos setelah lewat pos 3. Setelah lewat pos 3 kita mau mau ke pos 1, ada keenahan di situ. Keenahan. Kita ketinggalan ya Iya, sama sama Bang Kobra. Bang Kobra sama aku. Dede. Aku sama Bang Kobra itu kan duluan ya, duluan jalannya. Leadernya sama Bang Kobra. Lalu mereka ada di belakang ya, biasa kita lagi turun gitu. Pas mau lewat pos 2 lah, mau pos 2. Kan jarak pos 1 ke pos 2 itu deket ya, sekitar agak 15 menitan lah. Nah, dari sana kita itu jalan maju. Ada mereka di belakang ya. Teman-teman yang lain Teman-teman lain ada. Kita jalan lagi. Pas nengok masih ada. Pas pokoknya adalah langkah kaki itu di belakang pasti ada. Terus udah mau nyampe pos 1 lah, sekitar pos 2-an, mau lebih dari pos 2. Mereka tuh nggak ada gitu di belakang teh. Tapi pas masih di pos 2, aku teriakin tuh ada suaranya. Cuman sama langkah kaki juga ada ya. Tapi pas mau nyampe pos 1, mereka itu nggak ada di belakang tuh. Kirain deket itu adalah, kita nunggu sebentar. Tapi lama gitu gak ada. Kalau pas udah wah gimana nih gitu kata Bang Egi juga. Ya udah kita nunggu aja di pos 1 di Ciguwong. Di sana itu kita menjelang maghrib lah, sarubna gitu. Mungkin tahulah kalau sarubna itu perpindahan ya, waktu ya, perpindahan waktu. Dan di sana juga hujan turun, udah pokoknya mencekam lah gitu. Udah malam. Dan di sana juga kita cuma berdua sama Bang Egi ya di sana. Pas di situ ada bangunan kayak musola, WC lah sama shelter. Di sana kayak ada yang merhatiin gitu. Tapi kita gak bisa lihat. Ya perasaan gitu. Tapi ya gak tahu gimana ya. Kita juga anggap gak ada lah gitu. Anggap gak ada yang ngeliatin gitu, merhatiin. Biasa kita juga ngobrol, dan di sana juga kita udah kedinginan nunggu mereka yang di belakang gak nyampe padahal dari pos 1 sampai pos 2 itu cuma 15 menit gitu. Tapi kita nunggu di sana itu hampir 1 jam kalau gak salah. Nunggu teman-teman yang di belakang. Nunggu teman-teman yang di belakang itu hampir 1 jam belum nyampe. Padahal posisinya pos 2 ke pos 1 itu kan tadi cuma 15 menit kan? Iya, deket. Apakah mereka istirahat dulu? Iya. Atau gimana gitu kan? Gak tahu. Pokoknya. Sebenarnya nggak istirahat. Kami juga yang ketinggalan ini merasa aneh. Kami nggak tertinggal gitu karena emang penglihatan kabut ya, kabut. Terhalang kabut. Iya, juga udah menjelang maghrib. Hujan rintik-rintik, itu sangat cocok dengan suasana yang sangat mencekam gitu. Kami tertinggal. Nah, pas merasa kayak udah lihat jam udah mau maghrib, kita tadinya mau berhenti dulu istirahat. Tapi pas kita itu Dede sama Bang Didi kok gak ada, udah duluan. Aduh, kok mereka ninggalin, kira-kirain mau duluan terus nunggu. Makanya kita jalan terus, kok nggak ketemu mereka, nggak nunggu, nggak ada gitu. Kami juga udah sadar tuh, udah lewat pos 3, wah ini udah mau ke pos 2, udah deket nih mau ke pos 1, udah sampai di pos 2, kok mereka nggak ada, gak nungguin juga. Kita lanjut lagi ya mau ke pos 1. Nah, dari pos 2 ke pos 1 itu kami tuh kayak
udah jalan tapi kok kayak Di balik situ. lagi ke jalan Oh. itu, kayak kan itu turunan, terus juga abis lagi hujan rintik-rintik ada jalur air gitu, jadi kita jalan yang trek yang kita pakai juga air juga turun gitu di sana, jadi jalan licin. Selain kita fokus ke jalan, kita juga bingung cari Dede sama Bang Egi gitu. Kalau yang saya rasakan, kok ini gak nyampe-nyampe ke pos 1, ini Berarti padahal berlima ya yang ketinggalan ya? iya berlima. Yang saya rasakan kok ini gak nyampe-nyampe, padahal kan pos 2 sama pos 1 itu dekat, cuma turun terus lewatin sungai kecil gitu. Tapi kok ini gak nyampe-nyampe kata Tapi saya. punya nggak yang lain gitu? Lain gimana? Yang lainnya nggak ketika tadi Mbak Paninda mengatakan rasanya muter-muter terus di situ terus. Sama juga. Mm-mm. Bahkan sebelum itu saya melihat ada keluar cahaya lampu dari depan, dari arah yang kita mau lewatin. Turun Kirain saya dari tuh- bawah iya, gitu. dari Iya, bawah. Mm-mm. Kirain saya tuh Bang Egi sama Dede yang nungguin. Tapi pas kita samperin nggak ada juga itu cahayanya. Itu Nggak tahu ke cahaya mana, ya. Nah, nyambung ke sana langsung kita berasa diputar-puterin dari pos 2 ke pos 1. Itu sekitar 1 jam kurang. Kita Muter-muter terus ya. di pos Terus 2 berarti ya. berasa lama banget ya di sana. Kayak berasa kok turun terus tapi nggak nyampe gitu. Trek tuh turun tapi nggak nyampe ini. Turun terus. Padahal kan cuma 15 menit. Iya. Ya. Padahal udah teriak Dek gitu, Bang Kobra gitu, Dede, tapi nggak kayak nggak nyaut, cuma ada cahaya itu. Ya, Ngasih kode siapa? lah. Iya. Kayak ngasih kode Iya, gitu. kirain itu senter Bang Egi, karena kan senter Bang Egi nyala banget. Oh itu Bang Egi, makanya kita susul, tapi kok ternyata nggak ada. Setelah dideketin saya itu ternyata nggak ada gitu kan. Nah kalian keluar dari posisi itu jam berapa tuh? Setengah 7 lebih. Jam 7-an. Udah mau isya. Pokoknya Mau ya. bisa. Oh, Kita baru nah. sampai di pos 1. Iya. Baru bisa keluar dari Iya. Pas nyampe, suasana itu gitu ya. pas nemu sungai kecil itu, lega ini udah di depan udah di Pos Cidawo 1. nih. Cidawo, iya. Dari tadi nggak nemu tuh. Iya. Oh. Kami beristirahat di Cibowong itu berapa 20 menit kira-kira. Iya. Ya 20 menitan karena istirahat buat nambah stamina juga, terus juga buat ngenetralisir kaget gitu. Terus habis itu lanjut perjalanan biar gak terlalu malam. Sebenarnya saya sendiri ada ya kayak nggak aman aja gitu kan, mencekam aja gitu, takut, tapi nggak berani lihat kanan kiri karena udah ngerasa aduh takut aja gitu. Atau yang lain ada cerita nggak? Untuk saya setelah lewat pos Cigowong lanjut terus agak jauh dari pos Cigowong, kan di situ lewatin sungai kecil. Lewatin sungai kecil. Nah di sebelah kanan tanahnya agak tinggi gitu. Ada tebing Ya, tebing. tebing gitu. Lewat sungai, terus sebelah kanan tebing. Nah di situ kan posisinya Bang Kobra yang jadi leader. Nah kebetulan di belakangnya itu saya. Paling belakang. Enggak. Oh belakang belakang Bang Bang Kobra. Kebetulan saya. Nah setelah Bang Kobra lewatin sungai kecil itu, kita kan agak berhenti dulu. Terus Bang Kobra udah lewat. Nah, kata Bang Kobra itu, ayo cepet lewat, jangan lama-lama. Sebenarnya untuk kita semua itu kan nggak ada pikiran negatif apa-apalah itu, positif aja. Iya waktu itu tuh ini Adi lagi benerin tali sepatu gitu, Pas. tali sepatu sama tali kresek sampah kalau nggak salah waktu itu, Iya. sama Abang Isal kan paling belakang sama Adi gitu. Kita benerin dulu sepatu di sana, ternyata Bang Egi nyuruh Iya, cepet-cepet. Bang Egi itu harus cepet-cepet lewatin sungai itu. Nggak ada
di pikiran nggak ada pikiran negatif apa, takutnya kan positif aja lah. Air besar. Ya takut ada air besar. Kayak gitu. Nah, setelah itu lanjut kita menuju ke base camp, lanjut lagi ke base camp. Nah setelah di base camp lah kita cerita cerita pengalaman cerita yang dirasakan ya. dirasakan. Terus dia cerita yang di situ yang terakhir. yang terakhir cerita. Nah tahu gak kenapa katanya, tahu gak kenapa saya cepat lewatin? Karena pas saya udah lewat di tebing itu saya lihat ular besar katanya. Lihat ular besar, takutnya kan apa-apalah itu tadi takut gigit atau apa. Tapi setelah ditanyakan sama temen yang bisa lihat yang terawang itu, ternyata itu bukan ular biasa. Itu ular yang kayak di pos di gua walet, yang di gua itu. ya, ternyata itu nyambung katanya, nyambung sama yang di gua walet. Nah, itu cocoknya ke bawahnya ular, ke atasnya ya, manusia. Nyambung. Tapi nggak ada gangguan atau apa-apa ke yang lain gitu ya. Cuma cuma memperlihatkan diri. Iya. Alhamdulillahnya Gitu. Tapi setelah diceritakan lagi sama teman yang bisa lihat, itu ngincer ke temen cewek yang bareng saya yang yang terakhir iya itu. itu ngincernya ke situ. Kebenaran pas awal naik dia lagi berhalangan. Jadi tapi dipaksakan naik. Iya. Dipaksakan naik. Nah, sebenarnya itu kan dalam hal pendakian kebanyakan nggak boleh. Kalau berhalangan katanya nggak boleh naik. Takutnya kan ada apa-apa. Tapi kita maksain untuk naik. Tapi ya alhamdulillahnya selamat semua sampai turun meskipun ada gangguan seperti tadi ya, gangguan. karena tadi kan pertama gitu ya, kembali lagi yang ke cerita tadi Paninda yang di pos 6 pos 3 apa pos berapa itu yang ngecamp pertama tuh? Pos 1 itu yang katanya kedengarannya banyak orang tuh. Apakah itu sempat ditanyakan lagi ke teman-teman ketika di bawah gitu? Sempat, dan mereka juga semuanya menjawab nggak ngerasa itu gitu, malah mereka tidur pulang gitu, mungkin karena capek gitu. Pas malam pertama itu kan? Iya. Berarti cuma Bapak Nina doang yang merasakan banyak orang, terus tadi yang Adi kena hipo. Nah itu kan katanya pendengaran Mbak Paninda tadi Adi kan kena hipo sampai yang lain panik gitu kan. Panik, iya. Itu ditanyain lagi nggak ke teman-teman yang lain? Iya, dan ya mereka juga bilang nggak ada apa-apa Pulas. Tapi setelah di rumah gitu saya searching kayak mitos-mitos Gunung Ciremai jalur tersebut, ternyata memang di jalur di pos Cigowong itu memang mitosnya kayak di malam hari itu kayak katanya kayak pasar gitu, memang rame gitu. Dari beberapa cerita yang saya baca juga ada pengalaman mereka yang seperti itu, kayak jadi taman, kayak banyak bunga-bunga, katanya seperti itu. Dan katanya kalau misalkan sampai kita keluar dari tenda pas malam hari itu ada yang bilang ada yang sampai jadi hilang atau gimana dari dimensi lain mungkin dan alhamdulillahnya tadi kan alhamdulillahnya juga ada flysheet yang nggak bisa dibuka dari dalam ya. Kalau mungkin itu bisa dibuka dari dalam, lain ceritanya. Saya kayaknya udah mau buka itu, udah bangun, tapi saya ingat ini nggak bisa dibuka dari luar. Saya ya udah nunggu aja gitu. Ya itu kalau mungkin bahasa lainnya itu godaan entah apa itu, karena cuma Bapak Ninda yang ngerasain gitu kan, kenanya cuma Bapak Ninda gitu. Mungkin
dari rasa capek atau apa itu kan tadi mentalnya udah kena, otomatis fisiknya juga kan pasti kena gitu kan. Apalagi tadi perjalanan malam itu kan harusnya nggak baik lah kalau melakukan pendakian malam gitu. Tapi dengan ada pertimbangan beberapa hal juga dari seorang leader mungkin ya yang udah ada pengalaman lah untuk memaksakan dan tadi istirahat di pos 1 itu alhamdulillah mungkin nggak terjadi sesuatu hal yang lebih lagi gitu mungkin ya alhamdulillah bisa cuma cukup gangguannya sama Bapak Ninda dan alhamdulillah Bapak Ninda juga bisa meredam gitu ya. Nah terus yang keduanya itu kan tadi naiknya malam turunnya malam juga tadi sekitar maghriban ya pas yang dari pos 1 kalau bahasa itunya kesarung mungkin ya. Mungkin kesarung. Kalau bahasa itunya mungkin kesarung gitu. Nah dari situ kan harusnya ya kalau maghrib itu kan pergantian waktu. Nah harusnya kan pada istirahat dulu lah minimal istirahat diam gitu kan sambil menunggu lewat waktu maghrib gitu ya. Tapi cuaca juga tidak memungkinkan untuk istirahat. Jadi mungkin secepatnya pengen cepat sampai ke base camp mungkin gitu ya. Nah dan di situ juga kan leader sama Mbak Dede tadi kan duluan, nggak ada komunikasi lagi ke belakang, cukup mungkin komunikasi 1-2 kali, terus kedengaran suara langkah, ditengok, lanjut, tapi pas ditengok tidak meyakinkan bahwa orang yang di belakang itu ada. Nah kan harusnya itu kan saling menunggu apapun itu kan resikonya apapun halangannya mungkin harus saling menunggu. Ada salah satu kayak tadi Bapak Ninda mentalnya udah kena kan otomatis itu fisiknya itu pasti udah drop banget itu apalagi tadi ada yang lagi berhalangan. Nah itu kan apa ya menjadi salah satu yang sakral kalau buat pendakian itu gak boleh gitu kan. Terus yang saya baca-baca lagi googling di internet kalau di gunung manapun kalau mau kencing kayak tadi itu kan gak boleh sembarangan juga harus apa ya permisi lah kalau bahasa itunya ya. Nah pada waktu itu tahun 2018 pas teman-teman melakukan pendakian itu apakah ada tim lain ya yang mendaki atau cuma tim kalian aja nih pas waktu itu? Ada sih. Pas kalau pas kita naik di hari pertama itu ada rombongan yang mau turun, ketemu di Cigowong. Nah untuk pas mau ke puncak juga ada, cuma itu dari jalur Akuy. Oh beda jalur. Nah pas kita turun ada satu rombongan tuh kita bertemu di setelah pos Pasanggerahan ya kalau berarti nggak ada yang bareng gitu makan bareng nggak ada. Oh berarti pure cuma tim. Itu menjadi sebuah pengalaman apalagi kan tadi ada beberapa orang yang baru juga. Nah itu kita bisa ambil pelajaran dari sini mungkin banyak sekali hikmahnya dari pendakian pertama disebut perdana lah ya bagi teman-teman ambil pelajaran yang positifnya mungkin yang tidak baiknya kita tinggalkan jadikan pelajaran untuk kedepannya lebih baik lebih safety lagi lah dalam melakukan pendakian. Mungkin ada lagi yang mau diceritakan dari teman-teman? Apakah udah merasa cukup untuk cerita kali ini? Kalau merasa udah cukup, terima kasih atas pengalamannya, atas ceritanya, terima kasih atas waktunya menyempatkan ke channel Mata Pala. Mudah-mudahan nggak sampai di sini silaturahmi kita untuk kedepannya. Ditunggu lagi cerita-cerita selanjutnya pendakian karena mungkin itu kan awal pendakian berarti pasti ada 1, kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Nah ditunggu lagi untuk di kesempatan lain waktu. Terima kasih.
Dengan semuanya, salam rimba, Salam lestari. mata pala Indonesia, Let's let's stay stay or or die slowly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.